dan ada beberapa suara, mungkin kayak auman, kayak mungkin suara-suara macan kumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Yuk absen yuk, biar saya kenal tambah deket ya. Oke, cerita kali ini kiriman dari salah satu subscriber, di mana ada bocah yang pada saat kecilnya dia ini kalau dibilangin orang tua ini selalu ngelawan. Selalu ngelawan kenapa? Dia ini kalau ada tempat-tempat yang memang di situ terkenal mistis, serem gitu kan ya. Ini bocah ini nih bener-bener bandel banget kalau diingetin. Bocah ini berani mengencingi makam, pamer sama temen-temennya. Gak apa-apa kan aku ngencingi, ya kan? Aman kan? Aku gak terjadi kenapa-napa kan? Coba apa yang terjadi dengan aku? Gak apa-apa kan? Si bocah ini sombong, pamer dengan temen-temennya. Hingga pada suatu ketika bocah ini tumbuh dewasa, barulah bocah itu menanggung akibatnya. Seperti apa ceritanya? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Seperti biasa, nama tempat tokoh disamarkan untuk keamanan bersama. Dan saya sudah memastikan dari pengirim cerita, ini cerita sudah aman untuk dibawakan. Dan jika di kemudian hari cerita ini bermasalah atau apa segala macam, saya, Rian Agus Widodo, dan tim ini tidak bertanggung jawab. Yang jelas, cerita ini saya bawakan ini sudah dipastikan aman. Kisah di sini kisaran tahun 90-an. Di sini ada 3 sahabat. Ada Heri, Toro, dan Yusuf. Mereka ini bersahabat dari kecil. SD bareng, SMP bareng. Nah, di antara mereka bertiga, hanya Toro yang tidak takut dengan hal-hal goib. Yang saya bilang di awal, ini ada bocah yang memang menyepelekan kalau ada orang tua ngomong. Hingga pernah ketika mereka lagi bertiga main ke rumahnya si Heri, bapaknya Heri ini ngomongin ke mereka bertiga, pesennya bapak hati-hati. Pesennya bapak hati-hati. Kalau lewat tempat yang memang kalian ini baru lewati, yo intine permisi. Nah, si Heri karena bapaknya yang ngomong mengiyakan. Begitu juga Yusuf. Yusuf manggilnya bapak juga. Nggih pak. Nah si Toro ini enggak iya, enggak enggak oke atau gimana, enggak. Si Toro ini bener-bener bandelnya minta ampun. Dia cuma diem. Makanya bapaknya Heri mengulang perkataan. Toro kenapa? Kok tidak mengiyakan? Nggak apa-apa pak. Nggak apa-apa pak. Selalu yang seperti itu. Setelah selesai dibilangin bapaknya, mereka keluar rumah ya kan. Ini si Heri sampai ngomong, kamu kalau dibilangin bapakku jangan gitu dong Toro. Begitu juga dengan Yusuf. Iya kamu dibilangin bapaknya Heri kok kayak gitu sih. Toro di sini sombong. Apaan sih? Dibilangin apaan sih? Orang kita aja biasa lewat di mana-mana aja aman kok. Ngapain pakai permisi segala macem? Seperti itu. Bandelnya minta ampun dari dulu kecil. Si Toro ini paling nggak takut, nggak penakut lewat yang gelap lah, yang apalah segala macam. Toro ini nggak penakut. Di kampung mereka ya kan, jadi ada pemakaman. Ini sebelum ada kampung di situ, ini makam sudah dari zaman dulu, udah ada di situ. Jadi kalian pernah lihat kan? Jadi saya juga pernah lihat ada di daerah saya gitu kan, ada daerah saya. Saya kaget loh, di depan rumah kok ada makam. Ternyata memang sebelum ada kampung tersebut, ini makam udah lama ada di situ. Mungkin peninggalan-peninggalan atau apa yang memang dari dulu sudah ada di situ gitu. Nah, ini terjadi juga di kampung mereka bertiga. Di sisi lain, ada kakak kelas mereka, kita sebut saja namanya Hasan. Selisih mungkin 2 atau 3 tahun. Hasan ini mengaji di tempat mereka mengaji juga. Jadi bareng ngajinya gitu. Nah, setiap Hasan ini mau ke tempat ngaji, ya kan, begitu juga dengan mereka bertiga, ini harus melewati makam tersebut. Jadi kalau mau ke masjid, tempat mereka mengaji, rumah mereka, ya kan, kampung mereka ini harus, kalau jalan kaki, ini harus melewati makam tersebut. Nah, pada saat itu, ya kan, ini Hasan sepulang ngaji karena memang Hasan sudah selesai duluan. Hasan ini mau pulang. Pada saat itu, Hasan melewati makam tersebut. Dan memang minim cahaya, nggak ada penerangan pada saat itu. Nggak ada lampu atau orang pasang lampu, itu nggak ada. Memang gelap lewat situ. Sewaktu pulang mengaji, Hasan ini punya perasaannya nggak enak. Guru ngajinya Hasan ngomong, Hasan kamu kenapa? Nggak apa-apa pak. Ya udah hati-hati. Nah, si Toro ini biasa nyeletuk. Paling takut yo mas, mau lewat makam. Bilang aja mas, takut. Ya gak mas, ya gak. Toro ngeledek seperti itu. Hasan tidak memperdulikan ocehan dari Toro.
Akhirnya Hasan pun pulang. Sendirian Hasan. Biasanya Hasan ini ya kan memang pulangnya ini bareng-bareng. Tapi saat itu memang kenapa Hasan ini ngajinya udah selesai duluan dan punya perasaan gak enak. Hasan jalan. Jalan terus akhirnya melewati makam tersebut. Ini bener-bener wah pikirannya campur aduk. Karena memang serem banget. Gelap. Habis maghrib ini gelap banget di situ. Dan ternyata benar. Tidak jauh dari makam tersebut. Hasan ini melihat pocong. Hasan melihat pocong. Ini gak jauh dari makam itu. Hasan melihat pocong dengan jelas. Hasan ini teriak, pocong. Hasan lari. Nah, tidak jauh dari makam tersebut. Ini ada sawah-sawah. Hingga akhirnya Hasan ini sampai terjatuh. Hasan terjatuh di sawah. Pada saat itu gak ada yang nolong. Dan anehnya ini pocong gak hilang-hilang. Saat Hasan kembali naik ke jalan, jadi Hasan ini udah kecebur ke sawah, Hasan kembali lagi bangkit, ini pocong belum hilang. Wah, Hasan teriak-teriak, tolong, sambil bajunya, sarungnya, ini penuh dengan lumpur. Wah, Hasan teriak-teriak. Masuklah Hasan ini akhirnya ke kampung. Hingga akhirnya, ini warga-warga ini pada keluar rumah. Leni apa le? Hasan kamu kenapa? Pada nanyain seperti itu semua. Hei San, kue neng apa San? Ada pocong. Hasan langsung pulang ke rumah. Akhirnya warga-warga ini pada ngomong kan, lah ada pocong. Masa sih ada pocong? Ini warga-warga ini pada ngomong. Karena saat itu Hasan ini membuat geger kampung, hingga pada akhirnya bapaknya Hasan ini ngomong sama Pak RT. Pak RT nuwun sewu, ini saya ini mau ngomong tentang makam yang ada di depan itu, di depan gang, ya, yang masuk ke perkampungan kita ini. Kalau bisa, yo dipasang lampu Pak RT. Ya kan banyak warga yang melintas. Oh ya udah Pak, besok kita kerja bakti, kita kasih lampu di situ biar terang. Esok harinya, ini akhirnya di area pemakaman. Ini kayaknya kalau nggak salah ini sebuah makam, mungkin makam keluarga atau apa, karena di situ nggak cuma satu. Akhirnya Pak RT dan warga ini memasang lampu, diteslah lampu tersebut, nyala, ya kan, nyala. Oh udah, nanti malam berarti terang. Dan pada malam harinya, ketika lampu itu dinyalain, lampu mati. Kembali lagi ada warga yang ngomong, Pak RT, lampu depan itu yang ada makam, lampunya mati Pak RT. Lah masa? Akhirnya pada malam itu juga ada berapa orang membetulkan lampu. Diganti berapa kali ini lampu nggak nyala. Dan anehnya, ketika tiangnya ini digeser, dan pada saat itu tiangnya ini menggunakan bambu. Ini digeser, agak jauhan dikit baru nyala. Tapi ketika dekat dengan makam tersebut ini mati. Kan aneh. Harus agak jauhan. Jadi masih tetap gelap di situ, nggak yang terang banget, enggak. Aneh, berkali-kali dibongkar copot, dimundurin lagi baru nyala, dimajuin lagi mati. Akhirnya mau nggak mau agak jauhan masang lampunya. Dan memang dari dulu ya kan, ini mungkin peraturan turun temurun atau gimana. Yang jelas kalau Jumat Kliwon ya kan, ini warga bergantian membersihkan makam tersebut, selang-seling gantian setiap Jumat Kliwon. Heri, Toro, dan Yusuf mendengar kabar di mana Hasan diliatin pocong, ya kan? Heri dan Yusuf ini jadi ketakutan, tapi si Toro tenang aja udah. Jadi mereka bertiga ini ngumpul. Lah kalian kok takut? Orang yang diliatin Hasan, kita kan enggak. Jangan kayak gitu kamu. Kamu lu ngeremehin, jangan kayak gitu. Lah emang kita nggak kenapa-napa kok. Kamu aja sok-sok gitu, sok-sok takut, sok-sok apa. Udah. Jadi si Toro ini sombong. Hingga pada suatu hari, sore-sore, karena kalau sore ini mereka ini main bola. Dan tidak jauh juga, ya kan? Karena memang di situ banyak lapang yang luas. Mereka main bola di kampung. Setelah mereka main bola, mereka ini pulang bareng, jalan. Dan harus melewati kuburan tersebut. Hujan lebat di situ. Wah, asiknya main bola seperti apa sih anak-anak di kampung, ya kan? Nah, akhirnya setelah selesai mau menjelang maghrib, mereka ini bertiga pulang. Saat mereka bertiga pulang, tiba-tiba inilah keusilan si Toro. Toro ngomong sama dua temennya, Her, so, nih lihat aku. Kamu mau ngapain? Wes delok aku waiki. Wes rene, delok aku. Tiba-tiba si Toro naik ke makam tersebut, ke salah satu makam tersebut. Dan si Toro, karena anak kecil ya, dengan polosnya, dia menyopot celananya, celana kolornya dicopot, dilepas. Setelah itu dia mengencingi semua makam yang ada di situ. Heri langsung ingetin, Toro, kamu itu loh, sembrono. Udahlah, orang gak ada apa-apa kok. Ini anak kecil bener bandelnya minta ampun. Si Toro ini bandelnya minta ampun. Emang gak ada apa-apa kok, tenang aja. Buktinya gak apa-apa kok. Coba mana? Coba ini aku udah ngecing ini. Akhirnya Heri sama Yusuf lari. Toro dengan santai membetulkan celananya dan dia jalan pulang. Dengan kondisi lagi hujan.
Makam dikencingi menjelang maghrib. Wah. Nah, berjalannya waktu, ini setelah mereka lulus SMP, mereka ini sekolah SMA, masih bareng juga sama. Nah, hingga pada waktu SMA, ini tetap Toro selalu usil. Ini udah SMP, lulus SMA, terus pas waktu SMA ini Toro tambah bandel. Ada yang namanya pramuka, ya kan? Ada yang namanya pramuka. Dimana kalau kita kemah, kalian pernah ngerasain perkemahan pramuka waktu kita ini sekolah, ya kan? Ini kan ketika mencari jejak atau apa yang memang harus melintasi perkebunan atau apa, kebun-kebun lebat segala macam. Ini Toro, ya namanya ini anak bandel dari kecil. Ini Toro selalu mengencingi tempat-tempat yang menurut orang-orang, kalau lewat sini jangan lupa permisi. Ini Toro gak malah mengencingi tempat-tempat yang seperti itu. Eri sama Yusuf ini tak henti-hentinya sering bilangin, Toro, kamu jangan nekat kayak gitu. Biarin udah. Cuek. Toro pun selalu bilang, buktinya aku gak kenapa-napa. Dari kecil aku suka ngencingi kayak gini, bebas. Buktinya sampai sekarang gede, gak apa-apa kan? Kalian aja terlalu parno, kalian aja terlalu penakut. Toro selalu seperti itu sama teman-temannya, selalu ngomong seperti itu. Hingga pada akhirnya, ya kan, mereka bertiga ini setelah lulus SMA, mereka sepakat untuk merantau ke Jakarta, bekerja. Karena mereka ini memang berteman, ya kan, dari kecil, ya kan. Mereka bertiga ini merantau ke Jakarta, bekerja di sebuah pabrik. Di tempat mereka kerja, ya kan, konon katanya, ini ada di bagian gudang belakang. Ini ada penunggunya. Tapi, lagi-lagi, setelah kabar itu terdengar di telinga mereka bertiga, Toro dengan santainya. Ini Toro ngomong sama Yusuf dan Heri. Udah, kalian gak usah penakut. Nih kalau kalian gak percaya, ayo ikut aku ke belakang. Ini tiba-tiba Toro mengajak mereka berdua. Toro, ingat Toro, ini bukan tempat kita. Udahlah, ayo, ikut aku. Mana? Coba, mana yang angker mana? Setelah mereka bertiga sampai di situ, di lokasi yang dibilang itu angker di gudang tersebut, ini Toro bener-bener kurang ajar. Ini udah gede loh ya. Ini Toro nantang-nantang. Udah gelap, ya kan? Masuk ke gudang, Toro nantang-nantang. Mana penunggu sini? Coba, mana? Liatin muka kalian. Liatin mana? Sini. Aku nggak takut. Aku nggak takut. Sini coba lihat. Toro nantang-nantang. Ini Heri sama Yusuf ini sampai ketakutan. Tempatnya ini gelap, cahayanya minim banget. Nah, pada saat itu tiba-tiba Yusuf ini langsung megang tangannya Heri kenceng. Lihat ya, ternyata Yusuf melihat. Ini ada potongan kepala di atas meja. Ini jadi ada meja-meja karena di situ tempat gudang naruh-naruh barang-barang bekas. Di situ, ini di atas meja ini ada kepala tanpa tubuh, potongan kepala dan mukanya ini berlumuran darah. Yusuf teriak, itu. Nah, Toro, mana? Anehnya di sini, Toro sama Heri ini nggak diliatin, hanya Yusuf yang lihat. Mana? Yusuf penakut, mana? Itu. Yusuf langsung lari. Begitu juga disusul sama si Heri. Nah, Toro ini dengan santainya jalan. Nggak kenapa-napa, cuek. Bener-bener cuek. Nah, setelah selesai bekerja, mereka pulang ke kosan segala macem. Ini Toro dengan santai. Dan malah membuli mereka berdua. Kalian dari kecil itu penakut. Aku udah lama main sama kalian. Tapi kalian ketika mendengar hal-hal seperti ini, gosip-gosip dari orang, tempat ini angker, kalian ini penakut sekali. Jangan takutlah, cuek. Udah. Ini nggak bagus ya, kayak gini jangan ditiru. Boleh, ya kan? Kita nggak takut, ada baiknya. Bagus kok. Tapi tidak dengan cara menghina keberadaan mereka, nantang-nantangin mereka. Karena biar bagaimanapun, mereka di antara kita. Oke, kita lanjut ceritanya. Hampir genap 1 tahun. Mereka bekerja di pabrik itu. Tibalah mau menjelang lebaran. Pada saat itu mereka memang menggunakan motor masing-masing. Dengan motor kuno. Kalau sekarang jadinya jatuhnya ke motor kuno, ya kan? Pada saat itu mereka bertiga ngomong, kita ini udah berhasil beli motor. Alangkah baiknya kita pulang ini kita bawa motor. Biar orang kampung ini seneng. Biar orang kampung kita ini tahu kalau kita ini punya motor. Kata si Toro. Yusuf juga ngomong, iya biar bapakku juga seneng lihat aku bawa motor. Mereka sudah bisa membeli motor dalam waktu setahun dengan motor yang memang butut gitu kan. Mungkin motor second pada saat itu atau apa gitu kan. Akhirnya mereka sepakat. Tibalah tinggal beberapa hari lagi mereka menjelang pulang. Mereka menyiapkan kelengkapan-kelengkapan. Dimasuk-masukkan ke dalam tas dan diikat di jok motor. Oleh-oleh segala macam ini ditaruh di dus dan diikat di jok motor. Nah, tibalah di mana mereka ini mau berangkat. Heri ini mengingatkan 2 temannya. Tolong hati-hati. Apapun yang terjadi, kita nggak usah saling kebut-kebutan. Yang penting sampai rumah,
Dan ingat, kita coba cek lagi barang bawaan kita. Pastikan nggak ada yang ketinggalan. Di sini Toro ini kayak nggak gubris. Perkataan Harry ini nggak digubris sama Toro. Toro selalu bilang, kalian ini penakut. Udahlah, kita ini pakai motor baru, ya kan? Kita ini beli motor baru, ya aku pengen nyobain dong kecepatan motorku juga. Toro seperti itu. Memang bener-bener Toro ini dibilangin susahnya minta ampun. Hingga pada akhirnya ini mereka pun jalan. Jalan awalnya beriringan, tapi lagi-lagi Toro memang nggak bisa diomongin. Toro ini selalu di depan. Toro ini selalu di depan. Pengen cepet-cepet sampai. Nah, perjalanan yang begitu panjang. Ini berapa kali mereka ini istirahat. Dan di setiap istirahat, Harry Yusuf ini selalu ngomongin sama Toro. Rob, nggak usah kenceng-kenceng. Ngeri, yang penting kita bisa selamat sampai tujuan, ketemu sama keluarga. Toro selalu ngomong, nah ini biar kita cepet sampai dan ketemu langsung sama keluarga. Udahlah, kalian ini bisa naik motor gak sih? Toro sombong. Harry ngomong, Ro, sekali lagi, kita ini kan baru yang namanya mudik pakai motor. Banyak jalan-jalan yang memang kita belum hafal. Banyak lokasi-lokasi yang angker. Nah, bahas angker lagi. Toro gak begubris. Hingga akhirnya mereka kembali melaju, jalan. Perjalanan yang begitu jauh, tibalah. Mereka ini istirahat ya kan, karena udah jauh banget. Nah, di sini Harry mengatakan, ini sebentar lagi kita memasuki alas. Kiri kanan ini hutan semua. Jadi, tolong, Yusuf, Toro, begitu juga aku, kita semua harus hati-hati. Toro ngomong, hati-hati gimana sih? Orang kita udah dari kota nih ya, dari kota jalan panjang gak ada apa-apa kan, gak pernah ada masalah kenapa-napa kan. Udahlah, kita ini udah hati-hati banget kok. Aku cuma ingetin, sebentar lagi hutan. Dan gak ada perkampungan, masih jarang. Aku cuma ingetin, bodo amat lah. Udah gini aja, kita ini kan rumahnya berdekatan, ya kan? Kita ini tinggal sekampung. Siapa yang duluan ke kampung kita, nanti tinggal ngabarin lah, ya kan? Udah, aku gak ngurusin kalian. Aku pengen cepet-cepet sampai rumah, biar orang rumah ini tahu kalau Toro sekarang punya motor. Ini Harry sama Yusuf masih istirahat, Toro langsung melaju motornya, buang. Susah dibilangin udah. Singkat cerita, memang bener, ternyata Toro lebih sampai duluan. Melewati rumah Yusuf, melewati rumah Harry, hingga pada akhirnya Toro sampai ke rumah. Setelah sesampainya di rumah, Toro ini masuk rumah. Assalamualaikum. Ternyata pintu gak dikunci, ya kan? Pintu gak dikunci, Toro langsung masuk. Mbak, Bu, Ibu, Bapak, ini pada kemana orang? Toro akhirnya mencari nih. Seisi rumah dicari sama Toro. Bapak ibunya gak di rumah. Hingga pada akhirnya Toro ini nyoba nyari keluar. Dan ada beberapa warga ini nyapa. Udah pulang mas? Oh iya Bude. Udah pulang mas? Iya. Toro ini nyapa orang lewat. Mas Toro pulang ya? Iya. Ibu kemana ya? Bapak kemana ya? Toro nyari. Aku udah sampai duluan lagi. Nah, Toro akhirnya masuk. Bikin minum. Setelah bikin minum, Toro minum. Toro kecapean mungkin ya. Karena perjalanan jauh dari kota ya kan. Panjang banget perjalanan ya kan. Toro ini istirahat. Tiduran lah Toro rebahan di kursi tamu. Kursi sofa panjang, Toro rebahan di situ. Toro tertidur. Beberapa menit setelah Toro tidur, Toro terbangun. Dan saat Toro terbangun, ini pas ketika bangun justru Toro ini berada di tengah hutan. Dan kondisi masih gelap. Kondisi bener-bener masih gelap. Ini tengah malam di tengah hutan. Toro kebingungan. Tolong! Toro ketakutan. Dan ada beberapa suara, mungkin kayak auman, kayak mungkin suara-suara macan kumbang. Kumbang? Aduh, tolong, Toro bener-bener tersesat di dalam hutan. Kondisinya nggak ada orang, gelap gulita, hanya ada motor. Anehnya kok motor juga masuk di tengah hutan tadi. Dan hutannya ini lebat sekali. Toro kebingungan nyari jalan ini. Toro udah kebingungan banget. Ya ampun, aku harus kemana ini? Harus kemana? Toro mau nyalain motor, takutnya ini akhirnya mengundang hewan-hewan buas yang mungkin masih ada di sekitaran situ. Ini akhirnya takutnya nanti hewan-hewan tadi ini akhirnya ke arah Toro. Toro kebingungan di situ. Dan ketika Toro ini melihat medannya, Toro melihat medan segala macam. Ini banyak pohon-pohon segala macam. Ini nggak mungkin juga kalau dilewatin pakai motor, nggak mungkin. Toro ketakutan di situ. Kok bisa sampai hutan loh? Toro yang sedang kebingungan nyari jalan keluar, ya kan? Toro pelan-pelan nyari jalan keluar. Sebenarnya Toro bukan penakut, tapi inilah mungkin yang selama ini Toro menyepelekan. Ini akhirnya mungkin kejadian pada Toro. Toro nyari jalan keluar, nggak ada penerangan, bingung Toro. Nah, tak lama kemudian tiba-tiba terdengar ada suara tak jauh dari Toro. Sasak. Cering. Ini kayak orang lagi nyari jalan pakai golok. Cering.
Ini kayak buang-buang dedaunan-dedaunan untuk lewat. Nah, Toro lihat ada orang. Nah, kok kayak orang? Siapa ya? Tolong, Pak, Mas. Toro minta tolong. Dan gak lama kemudian ternyata benar. Muncullah seorang bapak-bapak. Ngapain ini bapak malam-malam di sini? Ini sekitar umurnya ini 50-an. Seorang bapak-bapak. Mas, kamu orang bukan ya mas? Mas, Toro di antara ketakutan nih, antara takut dan enggak, ya kan? Karena Toro memang yang saya bilang tadi, dia ini dari kecil nggak pernah takut dengan hal-hal seperti itu. Jadi dia coba nyari tahu ini siapa yang datang. Dan nggak lama kemudian orang itu ternyata muncul. Tiba-tiba bapak-bapak tadi ngomong, Toro, kamu di sini ngapain mas? Pak, saya ini tersesat pak. Saya ini dari kota pak. Saya ini mau mudik pak. Tapi kok tiba-tiba saya berada di tengah hutan seperti ini pak. Wah, kamu tersesat mas. Iya pak. Ini jalan keluarnya gimana ya pak? Udah, motornya ditinggal dulu aja. Ini susah mas. Jalannya memang susah, apalagi malam gelap. Mending besok pagi nyari jalan bareng. Nanti tak cariin jalan. Kenalin nama saya Pak Kuncoro. Kita sebut saja namanya Pak Kuncoro. Dan gak lama kemudian Pak Kuncoro bilang, ikuti saya mas. Ayo ikuti arah jalannya ya mas yo. Iya pak. Toro mengikuti Pak Kuncoro. Tak lama kemudian ternyata ada sebuah gubuk di mana itu adalah rumah Pak Kuncoro. Anehnya rumahnya di tengah hutan dan nggak ada tetangga satupun. Kok aneh ya? Nah akhirnya Pak Kuncoro mempersilahkan, ayo mas masuk mas. Toro bingung dalam keadaan gelap gulita, bener-bener gelap. Penerangan ini justru malah dari bulan, dari langit. Nah pada saat itu Toro dipersilahkan masuk. Pak Kuncoro langsung menyalakan lampu tempel yang dari api kecil kan. Pak Kuncoro nyalain api. Duduklah bareng di situ. Mas, sampean ini pasti lapar. Sebentar, saya tak manggil istri saya biar nyiapin makanan. Aduh pak, kok repot-repot? Nggak apa-apa. Pada saat itu, ini bapak-bapak tadi ini ke belakang, ke dapur. Dan pas keluar, ini ternyata mereka suami istri. Bapak ini ternyata punya istri. Ini istri saya mas. Bu, ini masnya ini tersesat di hutan bu. Oh iya mas. Ini mas, dimakan dulu mas. Ibu-ibu tadi menyiapkan sup yang bener-bener wah lezatnya minta ampun. Toro lagi lapar. Mas dimakan monggo mas. Ini ada sop. Sebentar saya ambilin yang lain lagi. Nggak usah bu. Ini aja bu. Udah cukup. Ya udah sebentar saya ambilin minum. Istrinya Pak Kuncoro ini ke belakang. Dan rumahnya ini kecil sekali. Ini mungkin langsung setelah kamar mungkin langsung dapur. Ibunya itu tadi kembali lagi mengambilkan air. Monggo mas dimakan. Wah Toro bener-bener lagi lapar-laparnya. Dimakanlah sop tadi. Tap. Bu, paten enak banget bu. Beneran pak. Saya baru ngerasain sop yang luar biasa enaknya kayak gini. Di tengah hutan lagi. Pas lagi lapar-laparnya. Toro. Nah pada saat Toro ini lagi nikmat-nikmatnya makan, Toro ini mencoba menawari bapak-bapak tadi. Pak, ayolah pak, bareng pak. Nggak usah, kamu aja. Karena tangan Toro ini kotor ya kan setelah makan karena ada sup daging gitu kan ya. Toro ini bilang sama bapaknya, Pak, saya mau numpang cuci tangan pak. Ada pak? Ada di belakang. Itu ada sumur. Oh iya pak, saya ke belakang pak. Numpang ya pak? Oh yaudah, hati-hati. Ini bawa lampu. Diambilin lah lampu yang pakai api itu tadi, lampu tempel tadi, lampu teplok. Nah, dibawalah lampu itu tadi ke belakang. Ini otomatis ini harus melewati dapur. Saat Toro melewati dapur, Toro kaget. Ini melihat istrinya Pak Kuncoro ini sedang memotong-motong bayi. Jerak. Bu, ibu motong apa ini bu? Kok ada kepala bayi? Tiba-tiba wanita itu, istri dari Pak Kuncoro ini hanya tertawa. Wah, Toro kepanikan di situ. Bu, jadi ini sop tadi? Iya, itu sop dari daging manusia. Saat itu juga Toro nggak jadi cuci tangan. Toro berusaha untuk lari dari situ. Saat Toro ini mau keluar, ini dihadang sama Pak Kuncoro. Pak Kuncoro ini hanya tertawa. Toro langsung menabrak Pak Kuncoro. Toro keluar dari gubuk itu. Toro lari, nggak ngerti arahnya kemana, pokoknya Toro lari. Dan saat Toro ini lari nyari jalan keluar, ini tembus-tembusannya, ini adanya di mana tadi Toro tersesat, yang masih ada motornya. Toro sampai di situ, Toro bingung, kok di sini lagi? Toro ketakutan, mengingat ibu-ibu tadi lagi mencincang daging bayi. Tubuh bayi dicincang.
Toro lihat sendiri dan Toro ini sampai muntah-muntah. Ya ampun, tadi itu om aku makan apa? Toro ini mencoba, ini dari pengirim cerita ini sampai memasukkan jarinya, ya kan? Ini ditusuk-tusuk biar muntah. Dan muntah banyak banget Toro. Toro muntah banyak. Toro minta tolong, nggak ada yang nolongin. Nah, singkat cerita, ini Toro sampai tertidur. Karena apa? Kecapean, nyari jalan keluar, nggak nemu-nemu. Toro ini sampai senderan motor, pasrah. Ini harus gimana ini? Aku harus nunggu pagi biar jelas, biar terang. Nyari jalannya ini biar jelas. Hingga pada akhirnya, ini jajan-jajan yang dibawa untuk mudik, ya kan? Untuk mudik mau dikasihin ke keluarga segala macam oleh-oleh. Ini akhirnya dimakan-makan juga sama Toro. Keesokan paginya dimakan, akhirnya dia nyari jalan keluar tetap aja nggak ketemu. Putranya sama terus kayak gitu terus. Sampai malam sore Toro nyari jalan keluar nggak nemu-nemu, sampai Toro kecapean kelelahan. Mau nggak mau makan mulai seada-adanya di situ. Daun-daunan lah, apalah segala macam. Udah kayak orang bener-bener bertahan hidup di situ. Nyari air untuk minum lah segala macam. Hanya putranya cuma di situ-situ aja. Setiap Toro ini udah menjauh dari motornya, ini kayak tiba-tiba dia dibalikin lagi tempat motor itu tadi. Sebenarnya ada apa sih di tempat itu? Kita lanjut ceritanya. Nah, berjalannya waktu ya, mungkin udah berhari-hari. Sampai Toro udah kebingungan. Ini jelas-jelas nggak bisa motor untuk lewat. Ini bener-bener pohon-pohon ini lebat-lebat susah. Ini kok bisa motor di tengah-tengah ini? Dari mana ini lewatnya? Sampai Toro bingung memikirkan motor. Ditendang-tendang lah sampai motornya Toro sampai ditendang-tendang sendiri sama Toronya. Ini kamu bisa lewat ke sini dari mana ini lewatnya? Toro kesel sendiri. Saat Toro ini lagi kesel, ya kan? Ini tiba-tiba ada suara anak kecil. Mas. Toro langsung nengok ke belakang. Ternyata emang bener ada anak kecil. Anak kecil tadi sedang membawa ketapel. Le, kamu siapa, Le? Loh, saya ini yang nanya Mas loh. Mas ini lagi apa di situ? Le, Mas ini tersesat, Le. Ini jalan keluarnya ini gimana, Le? Le, Mas ini kebingungan, Le. Nyari jalan keluar. Malah Mas ini ketemunya hal-hal aneh, Le. Tolongin Mas, Le. Oh, ya udah Mas, ikut aku, Mas. Tapi ini motornya nggak bisa keluar, we, Mas. Kok bisa di sini sih, Mas, motormu, Mas? Nggak tahu, Le. Di sini agak tenangan nih Toro. Walaupun ketemunya anak kecil, Toro agak legaan. Ketemu orang. Ya kan? Nah, pada saat itu anak kecil tersebut ini mengarahkan jalan. Nah, anehnya waktu anak kecil ini mengarahkan Toro, ya kan? Mengarahkan Toro nyari jalan keluar. Ini kayak serasa mudah sekali, gampang sekali. Tiba-tiba mereka ini bisa langsung keluar hutan dan langsung di pinggir jalan raya. Wah, Toro senengnya minta ampun. Ya ampun, aku ketemu jalan. Lihat jalan raya ini Toro udah seneng banget. Tapi anehnya ini nggak ada kendaraan satupun yang lewat. Kan Toro bingung, ini jalan raya bener, tapi kok nggak ada kendaraan yang lewat. Toro bingung di sini. Dan Toro masih dengan anak kecil tersebut. Wes Mas, iki Mas, jalannya Mas. Ini jalannya Mas, kata anak kecil tersebut. Bentar Le, kamu sini aja dulu Le. Akhirnya Toro ini mencoba untuk ke pinggir jalan nih. Ke pinggir jalan banget, terus dia ini kayak nyari kiri kanan kan. Lihat kiri kanan, mana kok nggak ada kendaraan. Dan gak lama kemudian dia melihat kendaraan yang melaju sangat kencang sekali. Toro ini mencoba untuk memberhentikan, ya kan? Minta tolong, biar mobil ini berhenti. Tapi justru mobil tersebut tidak terkendali dan keluar dari jalur langsung menghajar pohon besar. Wah, Toro melihat mobil kecelakaan. Dan gak ada orang satupun. Akhirnya Toro langsung berlari menuju ke arah mobil tersebut. Toro melihat kecelakaan di depan mata. Hingga pada akhirnya setelah Toro ini sampai di mobil tersebut, Toro ini melihat para korban. Dan Toro dikagetkan. Semua korban itu tadi, ini adalah Pak Kunchoro dan istrinya, beserta satu anaknya. Dan siapa satu anak itu? Satu anak itu tadi adalah bocah yang dimana nganter sampai keluar hutan. Lah, ini kan bocah tadi yang bawa ketapel. Pada saat itu Toro langsung melihat ke arah belakang. Ini bocahnya udah nggak ada. Toro langsung lihat ke arah belakang memastikan tadi kan yang nganter bocahnya. Ini kenapa jadi bocah itu di dalam mobil dan kecelakaan bareng dengan keluarganya. Dan ini adalah keluarganya Pak Kunchoro yang pernah dimana Pak Kunchoro ini mengajak ke rumahnya, ke gubuknya, dan istrinya memasakkan daging manusia, daging bayi. Toro ketakutan di sini. Kok ini bisa satu keluarga? Toro ini nyoba nyari bantuan. Dan Toro ini masih kepikiran sama anak tadi. Ini yang antar aku siapa? Kok tiba-tiba ini jadi kecelakaan di sini? Toro ketakutan panik, ya kan? Toro ketakutan panik. Toro nyari-nyari bantuan. Dan anehnya jalanan ini bener-bener gak ada satupun yang lewat. Motor, mobil, kendaraan apapun gak ada yang lewat. Hingga pada akhirnya Toro ini putus asa. Ini kayak kembali lagi masuk ke hutan.
Kayak ada yang ngarahin Toro untuk kembali lagi masuk ke hutan. Dan anehnya, balik lagi tempat motornya Toro. Dan ketika Toro ini masuk ke dalam hutan tersebut, Toro melihat motor Toro, kaget. Motor Toro ini sudah ditumbuhin rerumputan. Tanaman-tanaman liar udah menumbuhi motor Toro. Ini seolah-olah Toro melihat kayak ini motor udah lama sekali. Kayak udah bertahun-tahun. Toro kaget, kok motor kok tiba-tiba udah kayak gini bentuknya. Kaget. Toro bingung. Ini ada apa aku? Ini kenapa aku? Dan tempat apa ini? Toro udah putus asa. Duduk menangis. Toro putus asa, dia gak ngerti apa lagi yang harus dia lakukan. Berhari-hari seperti itu. Nyari jalan keluar udah gak ketemu lagi. Dimana dia mau keluar, ke jalanan yang tadi pun Toro tidak bisa menemukan. Bolak-baliknya di situ-situ aja. Ini kalau di daerah saya, nih wong Jawa ngomong, di daerah saya ini kayak kena akar mimang apa-apa gitu ya, kayak oyot mimang. Dulu mbah saya ini pernah cerita seperti itu. Yang bolak-baliknya itu hanya ke situ-situ aja. Pada saat itu, Toro ini udah pasrah. Dan udah berkali-kali Toro ini dilihatin penampakan. Entah itu genderuwo, apalah, setan-setan apalah, hantu-hantu apalah. Ini Toro udah ngelihat banyak banget. Dan Toro ini kayak udah pasrah udah. Sampai Toro ini sakit. Demam, kehujanan, kepanasan. Pada saat itu Toro seperti udah kayak nyerahin diri. Kalau mau mati, ya udah mati, nggak apa-apa. Toro ini udah kayak pasrah. Dalam kondisi Toro ini demam. Toro ini merebahkan badannya yang memang udah nggak ada tenaga. Demam, kehujanan segala macam. Nah, pada saat itu Toro ini berdoa, memejamkan mata sambil berdoa, sambil tiduran. Tuhan, maafkan kesalahan-kesalahanku. Ibu bapak, maafkan Toro. Kalau selama Toro hidup selalu menyusahkan ibu bapak. Maafkan Toro. Maafkan Toro. Maafkan Toro. Berkali-kali maafkan Toro. Maafkan Toro. Dan Toro langsung tertidur. Pingsan Toro. Tiba-tiba Toro ini terbangun. Toro ini masih hidup. Dan saat Toro terbangun, ini sudah banyak orang. Dan Toro bingung, ini tempat mana? Aku di mana? Ternyata Toro ini sudah ada di tenda proyek. Jadi ada orang proyek, ya kan? Ini mungkin lagi mau pelebaran jalan atau apa. Ini mungkin menemukan Toro. Pada saat itu Toro kebingungan, loh, Pak, saya di mana, Pak? Nah, salah satu mandor proyek tersebut ini ngomong, Mas, kamu ngapain di tengah hutan? Kita itu nemuin Mas ini di tengah hutan. Mas ini gak ada siapa-siapa di situ sendirian. Kami ini lagi ngerjain proyek. Nah, anak buah saya ini ada yang lihat sampean. Terus sampean dibawa ke sini. Makan dulu, Mas. Kamu lapar sekali kamu, Mas. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Toro saking bingungnya. Udah berkali-kali halu, ya kan. Ketemu inilah, ketemu ini. Dan ketika ketemu orang yang bener, Toro ini kayak lagi nggak bener nggak sih ini? Apa jangan-jangan halu lagi atau mungkin ini hanya sebuah penampakan lagi terus mereka hilang lagi. Toro udah nggak percaya lagi dengan keadaan yang ini sudah nyata. Yang pada saat itu Toro pun akhirnya ditanya, sebenarnya kenapa kamu, Mas? Kok bisa motor kamu ini bisa ke dalam situ, itu gimana ceritanya, Mas? Akhirnya Toro cerita panjang lebar bahwa Toro ini tersesat. Sebenarnya udah sampai rumah, ketika dia tertidur kok tiba-tiba bangun-bangun ada di dalam hutan. Diceritain detail semua sampai ketemu orang yang namanya Pak Kuncoro, yang satu anggota keluarganya ini kecelakaan, segala macam. Mandor Pak Rudi ini tiba-tiba ngomong, loh iya, Mas, dulu ini saya dengar Mas pernah ada satu keluarga ini mobil kecelakaan lari kencang banget, Mas. Bener, Pak? Ada toh, Pak? Iya, dulu ada. Makanya, Mas, hati-hati, Mas, kalau melintas di mana-mana itu harus permisi, Mas. Itu Pak Rudi ngomong kayak gitu. Ini Toro nggak bisa bantah. Kayak waktu Heri ngingetin, Toro masih bisa bantah. Tapi ketika Pak Rudi, ini Toro nggak bisa bantah. Yo, apa karena aku ini nggak pernah permisi? Nah, di sini Pak Rudi ngomong, lah kamu itu pulangnya mana, Mas? Ini, Pak, ini nggak lama lagi ngelewatin beberapa kampung, terus nanti rumah saya, Pak. Sebenarnya nggak lama lagi, Pak. Loh. Kamu ini dari mana sebenarnya, Mas? Saya mau mudik, Pak, pulang. Karena sebentar lagi kan Lebaran, Pak. Lebaran, Mas, jangan ngimpi, Mas. Loh, kok ngimpi, Pak? Lebaran udah kelewat, Mas. Udah kelewat jauh banget, Mas. Loh, lah, ini sekarang hari apa? Tanggal berapa, Pak? Mas, sekarang ini sudah tanggal sekian. Kata Bapak itu menjelaskan bahwa ini sekarang sudah tanggal sekian. Toro langsung kaget. Pak, yang bener, Pak. Berarti saya tersesat sudah 3 tahun, Pak.
Nah saya malah nggak ngerti mas. Kalau dilihat dari motornya, sampean yang bener-bener udah ditumbuhi rumput kayak gitu, ya iyalah mas, udah lama sekali tuh mas. Ternyata Toro ini tersesat sampai 3 tahun. Dan ini proses pengeluarannya motor ini juga agak ribet banget, dibantu dari pekerja-pekerja proyek di situ. Toro akhirnya pengen lihat kondisi motornya. Motor saya mana pak? Itu cara ngeluarin motormu aja susahnya minta ampun. Toro ngeliat motornya udah parah banget, udah nggak bisa jalan, ilalang segala macem, tumbuh-tumbuhan yang merambat ini udah hampir memenuhi seluruh bodi motor. Dan pada saat itu setelah Toro ini ada tenaga segala macem, Toro ini akhirnya berpamitan, Pak, saya mau pamit pak, saya mau pulang. Beneran, kamu udah kuat untuk jalan segala macem, nanti diantar aja sama anak buah saya. Saya maaf ya pak ngerepotin, nggak apa-apa mas. Di sini Pak Rudi hanya berpesan, mas, di sini daerah ini, hutan ini, itu angkernya luar biasa mas. Jadi lain kali, nggak cuma di sini, dimanapun tempatnya, kalau sampai melintas, ini permisi mas. Iya pak, ini salah saya pak. Saya terlalu menyepelekan hal-hal seperti ini pak. Akhirnya Pak Rudi ngasih uang. Untung ketemu orang baik loh, ini Pak Rudi ini baik. Nah, Pak Rudi ngasih uang, dan salah satu anak buahnya Pak Rudi ini langsung nyariin angkot. Diantar sampai nyari angkot. Pulanglah Toro. Kurang lebih habis maghrib, saat Toro ini sampainya di kampung, Toro jalan kaki menuju kampungnya, ya kan? Ini Toro melihat makam yang dulu pernah ia kencingi. Toro lihat makam itu tadi. Barulah Toro ini permisi. Yang biasanya Toro ini, ya kan, kalau lewat situ bener-bener sembrono dari kecil, ya kan. Ini akhirnya Toro ini permisi lewat makam itu tadi. Dan gak lama kemudian akhirnya Toro ini sampai depan rumah. Toro kaget karena udah habis maghrib nih kan ya, sampai rumah ini udah habis maghrib. Toro kaget. Di rumahnya ini sedang kayak ada pengajian. Pengajian apa ini? Akhirnya Toro langsung nyelonong masuk. Assalamualaikum. Ini ada apa? Loh, Toro langsung pada ketakutan semua. Loh, Toro hidup lagi. Loh, kok ada kata-kata Toro hidup lagi? Bapak ibunya ini sampai kebingungan. Loh, Toro, nak, lah kamu. Semua orang lihat Toro. Ini kondisinya Toro memang dengan mengenakan pakaian. Untung udah dikasih dari tukang proyek. Karena pakaiannya Toro udah parah banget udah. Untung pada waktu di tempat proyek Toro ditemukan, ini Toro udah diberi baju, dikasih baju sama orang proyeknya. Ini semua orang-orang yang sedang ngaji melihat Toro ketakutan. Ada yang lari. Toro hidup lagi. Paniklah di sini. Saya memang masih hidup. Saya ini tersesat di hutan. Toro ini nanya, ini acara apa Pak Bu? Ada Pak Yai juga di situ. Dan bapak ini ngomong, Toro ini langsung segera dipeluk ibunya. Nak, kamu kemana aja nak? Bu, Toro tersesat. Ini acaranya apa Bu? Ini acara apa Pak? Ini orang-orang sama pada ketakutan sebenarnya sama Toro. Nah, ini sebenarnya acara tahlilan 1000 harinya kamu nak. Hah? 1000 harian saya masih hidup Pak Bu. Ini ternyata acara 1000 harinya Toro. Toro menceritakan semuanya, kejadian yang dialami Toro. Dan di sini bapaknya Toro juga menjelaskan, kita ini kebingungan, Ini 1000 harinya kamu. Kami pikir kamu ini hilang di mana. Sampai kami ini nyari informasi tentang kamu, gak ada satupun orang yang tahu. Dan ada orang yang mengabarkan, ada yang bilang kecelakaan lah, ada apalah segala macam. Ada yang bilang Toro mati lah, ada apa segala macam. Heri dan Yusuf pun gak tahu keberadaan kamu, Lah, sekarang mereka berdua di mana Pak? Mereka berdua udah kembali lagi ke Jakarta atau ke kota lah. Kerja lagi lah. Lah kamu ini gimana Pak? Ceritanya panjang, diceritain lah semua sama Toro. Mulailah kejadian apa segala macam. Ketika dia dibawa ke rumah gubuk tua sama bapak-bapak yang bernama almarhum Pak Kuncoro. Nah, saat dimana mengucapkan Kuncoro, tiba-tiba Pak Yai yang di situ bilang, Pak Yai ini udah sepuh. Pak Yai bilang, siapa Pak Kuncoro? Iya Pak Yai. Dia memperkenalkan diri namanya Pak Kuncoro. Gini dulu sebelum ada kampung di sini, bapak ini pernah dengar, hanya pernah dengar menurut warga. Itu makam yang ada di depan, makam keluarga itu, menurut penuturan warga, itu makamnya Pak Kuncoro dan keluarganya. Hah? Berarti saya ini lihat kecelakaannya Pak. Saya ini dibawa ke alam lain yang dimana memang saya melihat sendiri. Mobil melaju kencang, saya melihat Pak Kuncoro dan keluarganya ini menabrak pohon Pak. Mobilnya ini kencang menabrak pohon Pak. Ya bapak juga nggak ngerti.
Intinya, dulu ini ada orang-orang yang ngomong kalau ada warga yang meninggal kecelakaan kenceng, nabrak pohon, kecelakaan tunggal. Dan konon katanya, yo nggak tahu semua, itu keluarga jalanin pesugihan dan menumbalkan salah satu anggota keluarganya yang entah ceritanya bagaimana, akhirnya keluarga tersebut kecelakaan. Dan ketika warganya tahu, warganya ini tidak menerima kalau dimakamkan di daerahnya. Hingga pada akhirnya mungkin ya ini mungkin perkiraan Bapak, akhirnya dimakamkan di daerah sini. Yang dulunya sini belum ada kampung. Karena kan tidak jauh, arahnya ini tidak jauh dari tempat kejadian. Iya Pak, Toro juga bingung Pak. Berarti itu keluarga dari Pak Kuncoro ya Pak. Nah konon katanya ya kan, menurut penuturan warga, jadi keluarga yang kecelakaan itu ini nggak diterima di daerahnya untuk dimakamkan. Karena apa? Ini terkenal pesugihan keluarga tersebut. Nah menurut penuturannya ini menumbalkan salah satu bayi. Ya mungkin ini Toro melihat yang dimana bayinya ini dicincang. Waktu bayinya dicincang sama ibunya. Entah bagaimana ceritanya, kok bisa gentayangan seperti itu, hingga pada akhirnya tidak diterima di warganya orang yang kecelakaan tadi, ya kan? Akhirnya dimakamkan di tengah hutan mungkin, yang sekarang jadi kampungnya Toro. Nah berapa bulan kemudian, ini Yusuf dan Heri pun pulang, mendengar Toro juga masih hidup. Akhirnya mereka ketemu. Dan di sini Toro minta maaf ke Heri dan Yusuf. Selama ini aku benar-benar mengabaikan omongan kalian. Setiap lewat, setiap mana aku selalu sembrono. Nah akhirnya mereka ini berpelukan. Heri pun mengatakan, ojo diulangi meneh. Ya kan? Bener, makanya saya bikin slogan ini, mereka di antara kita. Mereka ini ada loh. Ya kan? Nah jadi kalau kita memang mau lewat kemanapun, ini paling tidak ini permisi. Nah ternyata ini ada cerita seperti ini. Hingga pada akhirnya sekarang Toro ini rajin beribadah. Iya, Toro ngomong sama bapaknya, Pak kok sempet ada tahlilan aku segala macam sih Pak. Loh kita ini bingung nih. Gak ada niat tahlilan atau apa, yang jelas kita ini kirim doa. 1000 hari kamu ini gak ada. Lah emang kamu gak ada, Lik. Kami ini udah pasrah, bingung, panik. Nyari kamu kemanapun gak ditemukan. Toro ini masih bingung. Kok bisa ada kabar yang mengatakan Toro meninggal. Banyak, versinya ini banyak yang membuat keluarga ini kayak stres kehilangan Toro. Nah, hingga diadain berdoa terus-menerus seperti itu. Ini bisa dikatakan kayak 1000 hari di dalam hutan. Sewu dino. Nah, setelah itu Toro ini sudah memperbaiki kehidupannya. Toro ini rajin beribadah. Justru Toro ini malah bilang ke adik-adiknya, ke saudara-saudaranya, ngasih tahu jangan sembarangan untuk melintas-melintas dan tidak permisi. Harus permisi. Dan Toro ini sering datang ke makam yang ada di desanya tersebut. Dan Toro ini kalau lewat pasti berdoa, mendoakan. Karena Toro ini pernah kurang ajar. Ya walaupun entah itu cerita benar atau enggak ya, yang ini adalah makamnya Pak Kuncoro yang pesugihan atau apa segala macam, itu benar atau enggak, karena memang ini terjadi sebelum Toro lahir juga, sebelum ada perkampungan. Yang jelas pasti berhenti dan Toro ini berdoa, mendoakan. Nah itulah kisah yang dikirimkan oleh 3 sahabat antara Mas Heri, Yusuf, dan Toro, mengirimkan cerita ini. Nah yang saya bilang ini kayak ini ada pesan di sini, bahwa dimanapun kita berada, alangkah baiknya udah ya assalamualaikum lah, assalamualaikum, permisi ya kan, untuk keamanan, untuk kita ini biar aman di daerah tersebut, nggak harus ketemu setan ya kan. Kita mau kemanapun, kita lewat kampung orang, ya alangkah baiknya kita ini menyapa mereka, Mas, Mbak, permisi, Bu, permisi, seperti itu. Jangan main slono ya. Itulah kisahnya. Di sini ada edukasi, yang baik diambil, yang buruk dibuang. Dan buat teman-teman yang mau ngirim cerita, monggo masih bisa, dan mohon bersabar. Pasti akan saya bacakan satu per satu ya. Ini ceritanya seperti itu. Nah, cara ngirimnya gimana sih Mas? Nah, cara ngirimnya ini per paragraf. Per paragraf kirim, per paragraf kirim. Dengan ngirim per paragraf, ini saya mudah untuk menghafal. Tim juga menghafalnya ini mudah. Nanti akhirnya kita obrolin, ini ceritanya seperti ini nih, gitu kan. Kirimnya kemana nih Mas? Kirimnya, kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo, atau kalian bisa kirim ke nomor WA saya 085870433336, 3-nya 4 kali. Nah, ini nomornya ya. Oke. Nah, saya mohon maaf kalau saya ini, sekali lagi, kalau saya ini ngebalesnya ini telat, ya. Karena memang WA-nya banyak sekali. Ya, tidak ada niat, nggak pengen ngebales, enggak. Tidak ada sama sekali, tidak ada niat, nanti balasnya apalah, enggak.
Tapi memang saya mencoba untuk membagi waktu. Kemarin aja sempat drop ya kan, tapi sekarang udah mulai tayang lagi. Jadi teruslah berkomen karena komen kalian ini benar-benar membuat saya semangat. Ceritaku semangatmu, komenmu semangatku. Oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo Yoska Official ini banyak rezeki mengalir, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan yang pasti ini sukses terus dalam hal apapun selagi positif, sehat terus ya. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara